Perkenalkan, nama saya Talbia Tunesaro. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya dapatkan setelah mempelajari mata kuliah pragmatik, yaitu tentang prinsip kerjasama dan implikatornya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip kerjasama. Jadi, menurut Grech, prinsip kerjasama itu adalah pedoman yang memungkinkan percakapan berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, ia menyatakan bahwa penutur dan pendengar dalam percakapan berusaha untuk berkontribusi sesuai dengan tujuan dan arah percakapan tersebut. Jadi, prinsip kerjasama itu adalah prinsip yang harus dilakukan pembicara dan lawan bicara agar proses komunikasi dapat berjalan lancar. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Secara sederhana, prinsip kerjasama itu mendorong setiap individu dalam percakapan untuk memberikan kontribusi yang relevan, informatif, dan jelas sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Selanjutnya ada maksim dalam prinsip kerjasama. Nah, aturan-aturan dalam sebuah percakapan dikenal dengan istilah maksim. Grech mengatakan bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan. Yang pertama itu ada maksim kuantitas, yang kedua ada maksim kualitas, yang ketiga ada maksim relevansi, dan yang terakhir ada maksim pelaksanaan atau cara. Kita masuk ke maksim pertama, yaitu maksim kuantitas. Nah, di dalam maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Nah, informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan si mitra tutur ini. Contohnya, si A, "Halo, bagaimana cuaca hari ini?" Terus si B menjawab, "Cuaca hari ini cerah sekali." Nah, si B hanya memberikan informasi yang diminta, yaitu kondisi cuaca hari ini, tanpa menambahkan detail yang tidak diperlukan sehingga memenuhi maksim kuantitas. Selanjutnya ada maksim kualitas. Dengan maksim kualitas, seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Nah, fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Contohnya, si pembeli, apakah sepatu ini asli kulit? Lalu si penjual menjawab, "Iya, terbuat dari kulit asli. Jika ingin, saya bisa tunjukkan sertifikat keasliannya." Nah, jadi si penjual ini memberikan jawaban yang benar dan siap memberikan bukti untuk memenuhi maksim kualitas tersebut. Selanjutnya ada maksim relevansi. Nah, di dalam maksim relevansi ini dinyatakan bahwa agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan atau sesuai tentang sesuatu yang sedang dituturkan. Contohnya, pembeli, "Berapa harga sepatu yang ini?" Lalu si penjual itu menjawab, "Itu harganya 245, Bu." Nah, jadi jawaban si penjual ini langsung menanggapi pertanyaan pembeli tentang harga sepatu, sehingga relevan atau sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Dan yang terakhir ada maksim cara atau maksim pelaksanaan. Nah, jadi maksim cara ini mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak berlebih-lebihan, runtun, singkat, padat, tertib, atau teratur. Contohnya, si pembeli, "Berapa harga kemeja cowok yang ini, Dek?" Lalu si penjual ini menjawab, "Kemeja yang bagian sini serba 90 semua, Bu." Nah, jadi si penjual itu menjawab dengan jelas dan langsung, sehingga pembeli mudah memahami informasi yang diberikan. Selanjutnya ada definisi implikator. Nah, menurut Brown dan Yule, istilah implikator dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh si penutur. Lalu, si Grech berpendapat bahwa sebuah implikator merupakan sebuah proposisi atau maksud yang diimplikasikan melalui ujaran dari sebuah kalimat dalam suatu konteks.
Sedangkan menurut Gumpers, implikator adalah proses interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan konteks. Maksudnya itu selalu benar apa yang dimaksud oleh si pembicara, tidak sama dengan apa yang dianggap oleh si pendengar, sehingga terkadang sering terjadi kalau si pembicara harus mengulangi kembali ucapannya dengan cara atau kalimat yang lain supaya dapat dipahami dan ditanggapi si pendengar. Selanjutnya ada jenis-jenis implikator. Yang pertama ada implikator konvensional. Jadi implikator ini digunakan tanpa bergantung pada konteks percakapan. Makna tersiratnya sudah menjadi bagian dari penggunaan bahasa secara umum. Contohnya, dia sudah pensiun. Nah, jadi implikatornya itu dia itu sudah tidak bekerja lagi gitu secara resmi. Selanjutnya ada implikator percakapan. Nah, jadi implikator ini bergantung pada konteks percakapan dan prinsip kerjasama. Yang pertama ada implikator percakapan umum, yaitu dapat dipahami tanpa melihat konteks spesifiknya. Contoh, si A, apakah kamu sudah makan? Terus si B menjawab, belum sempat. Nah, jadi implikatornya itu mungkin si B ini belum makan dan mungkin saja dia sedang sibuk. Selanjutnya ada implikator percakapan khusus, yaitu memerlukan konteks percakapan untuk dipahami. Contoh, kamu ikut rapat tadi. Terus dijawab sama si B, laptopku tiba-tiba rusak. Nah, jadi implikatornya itu dalam konteks ini tahu bahwa B ini tidak bisa ikut rapat karena masalah laptop. Jadi, B tidak hadir dalam rapat tersebut. Selanjutnya, yaitu ada implikator berskala. Nah, jadi implikator jenis ini melibatkan penggunaan istilah yang menunjukkan kuantitas atau intensitas seperti semua, banyak, selalu, kadang-kadang. Contohnya, dia sering terlambat ke kantor. Nah, jadi implikatornya itu dia tidak selalu terlambat, tapi cukup sering. Selanjutnya ada pelanggaran maksim dan implikator. Yang pertama ada maksim kuantitas dilanggar. Nah, jadi si penutur ini memberikan informasi yang terlalu sedikit atau terlalu banyak, sehingga si pendengar harus menyimpulkan maksud sebenarnya. Contohnya si A bertanya, siapa namamu? Terus si B menjawab, Ani, rumah saya di Klaten, saya belum kerja, saya anak bungsu dari 5 bersaudara, saya pernah kuliah di UGM, tapi berhenti karena biaya. Nah, jadi si B ini memberikan informasi berlebihan yang tidak diminta. Padahal pertanyaan si A hanya menanyakan nama saja. Selanjutnya ada maksim kualitas dilanggar. Nah, jadi si penutur ini memberikan informasi yang tidak benar atau tidak dapat dipercaya, sehingga mitra tutur mencari makna yang lain. Pelanggaran selanjutnya ada pelanggaran maksim relevansi. Jadi informasi yang diberikan tidak relevan dengan konteks percakapan, sehingga pendengar mencari hubungan tersembunyinya. Contohnya, si A bertanya, berapakah harga baju ini? Terus si B menjawab, cuaca hari ini sangat panas. Nah, jawaban si B ini tidak relevan atau tidak sesuai dengan pertanyaan si A, sehingga pendengar harus menafsirkan maksud tersembunyinya. Dan yang terakhir ada pelanggaran maksim cara. Jadi, informasi disampaikan dengan cara tidak jelas, ambigu atau bertele-tele, sehingga pendengar harus menafsirkan maksud dari si penutur. Contohnya, si A bertanya, bagaimana kabarmu? Lalu si B menjawab, ya kamu tahulah, kadang senang, kadang sedih, ada banyak hal yang terjadi. Tapi aku baik-baik saja, mungkin. Nah, jawaban si B ini tidak langsung dan membingungkan atau ambigu, sehingga melanggar maksim cara. Kesimpulannya, secara keseluruhan, prinsip kerjasama dan implikator itu saling terkait dalam pragmatik. Nah, prinsip kerjasama berfungsi sebagai panduan untuk memastikan kelancaran atau keefektifan komunikasi, sedangkan implikator membantu dalam menginterpretasi atau mengasumsikan makna yang tidak terucapkan secara langsung. Kombinasi keduanya memungkinkan komunikasi yang lebih kompleks, efisien, dan menarik, tentu saja efektif juga. Terakhir, ada beberapa solusi singkat terkait prinsip kerjasama dan implikator. Yang pertama, patuhi prinsip kerjasama. Berikan informasi yang cukup, benar, relevan, dan disampaikan dengan jelas agar komunikasi tersebut lancar dan efektif. Yang kedua, pahami implikator.
Kenali makna tersirat dalam percakapan berdasarkan konteks untuk menghindari kesalahpahaman. Yang terakhir, hindari pelanggaran maksim. Jangan memberikan informasi yang terlalu sedikit, berlebihan, tidak jujur, tidak relevan, atau ambigu. Mungkin hanya itu dari saya terkait pemaparan materi pragmatik, yaitu prinsip kerjasama dan implikator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.